Halo, selamat jumpa kembali dengan kami channel pembelajaran IPA. Sekarang kita membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Jika sebuah sepeda motor bergerak lurus dengan kecepatan konstan, lalu sebuah mobil polisi berusaha mengejarnya, maka mobil melakukan gerak lurus berubah beraturan. Ini gambarnya ya. Perubahan kecepatan persatuan waktu disebut percepatan. Dengan persamaan, percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau A sama dengan VT min V0 per T. A itu percepatan, VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, T waktu yang diperlukan. Sebuah sepeda motor memiliki kecepatan awal 36 km per jam, lalu mengurangi kecepatan menjadi 18 km per jam. Berapa besar pelambatan motor jika selang waktunya 0,5 menit? Coba siapa yang bisa? Kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal yang sudah tersedia. Kecepatan awal adalah 36 km per jam atau 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Dari mana 10 meter per sekon? 10 meter per sekon asalnya dari 36.000 meter dibagi 3.600 detik, karena 36 km ada 36.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi 36.000 dibagi 3.600 adalah 10 meter per sekon. Cukup jelas ya adik-adik? Oke. Selanjutnya kecepatan akhir atau VT sama dengan 18 km per jam. Kalau satuannya dijadikan meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Oke, cukup jelas. 18 km per jam dijadikan meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Caranya sama dengan yang tadi. 18.000 meter dibagi 3.600 detik atau sekon, jadi ketemunya 5 meter per sekon. Sekarang yang berikutnya yang diketahui apalagi adik-adik, waktu tempuh. Waktu tempuhnya berapa? 0,5 menit. 0,5 menit itu ada berapa? Ada 30 detik. Setengah menit itu ada 30 detik ya. Sekarang kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa adik-adik? Ada yang ingat? Rumusnya A sama dengan VT min V0 per T ya. Oke, VT min V0 per T. VT kecepatan awal, kecepatan akhir tadi ya. VT kecepatan akhir 5 meter per sekon dikurangi kecepatan awal 10 meter per sekon dibagi 30 sekon sama dengan negatif 5 meter per sekon dibagi 30 sekon. Temunya berapa adik-adik? 5 dibagi 30 yaitu
0,16 meter per sekon kuadrat. Kok hasilnya kenapa kok negatif adik-adik? Karena perlambatan. Jadi perlambatan rumusnya VT min V0 per T. Kenapa negatif? Karena diperlambat. Jadi perlambatan yang dialami oleh sepeda motor tersebut adalah 0,16 meter per sekon kuadrat. Cukup jelas? Ada yang mau tanya? Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Tadi sudah ya adik-adik. Gerak dipercepat sekarang. Gerak dipercepat beraturan. Misalnya, kecepatan detik pertama 3 meter per sekon. Detik kedua 5 meter per sekon. Detik ketiga 7 meter per sekon. Dan detik keempat 9 meter per sekon. Maka perubahan itu terlihat. Yuk, berapa adik-adik? Detik pertama 3, detik kedua 5, detik ketiga 7, detik keempat 9. Pertambahannya berapa? Iya, betul. Pertambahannya 2. Setiap detiknya ada tambah 2. Detik pertama 5 dikurangi 3, 2. Detik kedua sama 7 kurangi 5, 2 meter per sekon. Detik ketiga 9 kurangi 7, 2 meter per sekon. Jadi setiap detiknya tambah kecepatan 2 meter per sekon. Oke. Setiap detik kecepatan motor selalu bertambah 2 meter per sekon. Jadi gerak motor di jalan itu mengalami percepatan positif atau percepatan. Kecepatan pada saat detik dirumuskan dengan VT sama dengan V0 plus AT. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu yang diperlukan. Ingat-ingat ya adik-adik, VT sama dengan V0 plus AT. Ini rumusnya, dicatat adik-adik, dicatat di buku kalian. Nanti kalau ada latihan soal biar bisa melihat rumusnya. Oke, sekarang gerak dipercepat beraturan pada benda jatuh. Ini benda tadi, bendanya jatuh dari rumah tingkat nih, paling atas. Apa rumusnya? Sama ya rumusnya. VT sama dengan V0 plus AT. Dapat diketahui kecepatan bola jatuh sebagai berikut. Kecepatannya awalnya 0 karena berhenti. Detik pertama 9,8 meter per sekon kali 1 detik, 9,8. Detik kedua V0, karena V0 nya 0 ya, tulis 0 semua ya adik-adik. 0 ditambah 9,8 kali 2 meter per sekon, 19,6. 3 detik kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah T detik, VT sama dengan V0. V0 nya 0 ditambah 9,8 kali T sekon. Ketemunya berapa? 9,8 meter per sekon. Jadi kecepatan gerak jatuh bebas dengan pengaruh gaya gravitasi bumi dapat dirumuskan VT sama dengan V0 plus GT. G nya itu apa? Percepatan gravitasi. Bedanya A? A itu percepatan motor misalnya, percepatan mobil misalnya. Kalau G percepatan gravitasi. Oke, cukup jelas adik-adik. Kita lanjutkan. Gerak diperlambat beraturan. Perhatikan kembali pengendara motor yang memperlambat kendaraannya. Pada
Pada detik pertama kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Pada detik kedua 3 meter per sekon. Pada detik ketiga 2 meter per sekon. Dan pada detik keempat 1 meter per sekon. Kita dapat mengamati secara seksama. Berarti detik kelima berapa dia, Dek? Detik kelima berhenti 0 ya, Dek. Nih. Jadi perlambatannya 1 sampai berhenti ya. Perlambatannya 1 meter per sekon. Setiap detik kecepatan sepeda berkurang sebesar 1 meter per sekon. Jadi gerak motor tersebut dinamakan gerak diperlambat beraturan. Gerak itu mengalami perlambatan atau percepatan negatif. Kecepatan pada saat detik Vt pada gerak diperlambat dirumuskan Vt sama dengan V0 negatif A kali T. Kalau perlambatan nilainya negatif ya adik-adik ya. Oke, cukup jelas. Ingat-ingat kalau perlambatan nilai A nya adalah negatif. Kita lanjutkan. Mencari jarak dalam percepatan beraturan. Jarak adalah S. Dalam percepatan beraturan dapat dihitung dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T, dengan V sama dengan Vt plus V0 Vt V2 dibagi 2. Jika digabung S sama dengan V2 ditambah Vt per 2 kali T. Vt plus V0 plus At per 2 kali T. Ini Vt nya diganti 3. Jadi 2V0 plus At per 2 kali T sama dengan 2VOT plus AT kuadrat per 2. Karena dibagi 2 berarti S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Ini rumusnya diingat-ingat adik-adik. Oke. Grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu. Hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dapat digambarkan dalam bentuk berikut grafiknya, adik-adik. Ini kalau gerak dengan kecepatan tetap, grafiknya seperti ini. Ini V, kecepatan meter per sekon. Ini T, jaraknya semakin jauh tapi kecepatannya tetap. Sekarang grafik GLBB dengan percepatan tetap. GLBB dengan percepatan tetap. Ini grafiknya seperti ini. Kalau percepatannya semakin besar ya semakin miring. Ini GLBB dipercepat beraturan. Gambarnya seperti ini. Ini GLBB diperlambat beraturan. Oke, cukup jelas adik-adik. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Jangan lupa ditulis rumus-rumusnya tadi. Kita nanti akan mencoba ulangan formatif tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih, sampai jumpa.